warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis akan memaparkan materi mengenai perdagangan internasional. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 45220020. Nama saya Jihan Salsabila dengan NIM 45220016. Di sini saya menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan dari suatu negara ke negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan serta memajukan perekonomian negara itu sendiri. Menurut Bostrom dan Koppel menyatakan bahwa perusahaan multinasional karena adanya perdagangan internasional dan investasi asing seringkali dianggap sebagai sumber utama difusi teknologi dan pertumbuhan ekonomi negara host. Pada perdagangan internasional, serta investasi asing juga dianggap sebagai sumber transfer pengetahuan, kinerja, dan teknologi, terutama dari negara industri ke negara yang sedang berkembang. Hubungan perdagangan internasional ini sejak ada negara-negara dalam arti negara kebangsaan, yaitu membentuk awal negara dalam arti modern. Perdagangan merupakan hanya satu-satunya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu negara, karena negara tersebut akan saling bersaing dalam pasar internasional. Selain itu, manfaat dari perdagangan internasional akan memiliki kenaikan pendapatan negara, cabang devisa, transaksi modal, dan pendapatan kesempatan kerja di negara lain. Adanya perdagangan internasional membuat suatu negara saling memperkenalkan barang atau jasa yang dimiliki. Jadi, negara-negara tersebut akan melakukan ekspor dan impor. Ekspor sendiri sangat menguntungkan untuk suatu negara karena akan memberitahukan bahwa negara itu memiliki barang atau jasa yang dimiliki dengan kualitas tidak kalah bagus dengan negara lain. Sebaliknya, impor juga bisa menguntungkan terhadap negara-negara yang bersangkutan, karena terhadap negara yang menerimanya dan mendapatkan kualitas yang lebih baik seperti mendapatkan dari negara maju. Biasanya, adanya impor itu akan memperoleh barang atau jasa yang tidak dihasilkan terhadap negara itu karena adanya faktor geografis dan lainnya. Penyebab terjadinya perdagangan internasional disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Tiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Tiap negara juga memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan tiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula, karena pada dasarnya sumber daya alam adalah salah satu faktor produksi negara. Yang kedua yaitu harga barang yang berbeda. Harga yang diproduksi serta dijual memiliki perbedaan di tiap negara, karena memiliki mata uang serta kurs yang berbeda. Tiap negara bisa memanfaatkan pembelian impor kepada negara yang memiliki harga yang lebih rendah. Hal itu bisa dimanfaatkan dalam perdagangan internasional karena mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dan yang terakhir yaitu hasil produksi. Kekurangan terhadap hasil produksi juga akan menghambat penjualan ke negara lain atau ekspor, serta terjadinya pembelian ke negara lain atau impor. Jika hasil yang didapatkan bagus, akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar karena memiliki mata uang yang berbeda serta nilai tukar yang berbeda juga. Tingginya pembelian barang dan jasa dalam negeri akan meningkatkan produktivitas dalam negeri serta bertambahnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Perdagangan internasional terhadap sektor ekonomi di Indonesia. Perdagangan internasional akan berdampak terhadap perekonomian negara, salah satunya negara Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang banyak serta dikenal dengan keindahan alamnya. Sektor ekonomi sangat dibutuhkan di semua negara. Perekonomian di Indonesia memiliki rendah atau tingginya kemajuan setiap tahunnya. Pada pembangunan ekonomi juga akan berdampak baik kepada masyarakat, seperti mendapatkan keadilan dan makmur. Dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya akan menghasilkan barang atau jasa. Sektor ekonomi dalam perdagangan internasional akan membawa keuntungan serta pertumbuhan dalam negeri tersebut. Namun, Indonesia khususnya untuk kesejahteraan masyarakat akan mendapatkan risiko guncangan eksternal yang besar bagi perekonomian domestik jika kebijakan akan selalu terbuka. Indonesia harus tetap ekspor barang atau jasa yang dimiliki agar mendapatkan keuntungan yang besar serta memperbaiki perekonomian di negeri ini.
Tak lupa juga untuk tetap fokus terhadap perdagangan internasional, karena kita jangan sampai terbohongi dengan harga yang ditawarkan. Hal itu akan mengakibatkan kerugian yang dimiliki. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui harga pasar yang digunakan dan harus mengetahui apakah barang atau jasa tersebut akan bermanfaat dengan baik atau tidak. Lebih tepatnya, barang atau jasa tersebut akan langka dimiliki atau tidak, karena dengan langkanya barang atau jasa akan mendapatkan harga yang cukup tinggi. Maka dari itu, kita harus tetap menaikkan harga yang tepat untuk menjualnya agar tidak mendapatkan kerugian. Namun, semua akan sebaliknya jika perdagangan di negeri ini tidak dikerjakan secara tidak baik dan tepat, maka memperburuk perekonomiannya. Perekonomian dalam negeri akan berpengaruh terhadap masyarakat. Bagaimanapun mendapatkan perekonomian baik atau buruk akan berpengaruh untuk semuanya. Maka, kita harus tetap menjaga barang atau jasa yang dimiliki. Pada sektor ekonomi, perdagangan internasional juga berpengaruh dengan konsumsi, produksi, dan lainnya. Perekonomian Indonesia memiliki risiko terhadap guncangan eksternal domestik. Salah satunya itu kesejahteraan masyarakat. Perekonomian sebagai tercapainya kesejahteraan ekonomi akan menjadi bagian yang penting terhadap politik. Perkenalkan, nama saya Sergia Smita dengan NIM 45220021. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari teman-teman yang akan dipaparkan tentang perdagangan internasional. Oke, saya akan menyimpulkan materi dari teman-teman yang sudah dipaparkan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional dilibatkan terhadap dua negara mau dari benua manapun. Tentunya adanya perdagangan ini akan saling membantu negara-negara yang kekurangan sumber daya alam. Maka dari itu, perdagangan internasional ini sangat membantu terhadap kebutuhan dalam negeri. Adanya perdagangan internasional juga memiliki penyebab tersendiri, karena terjadinya sesuatu pasti memiliki alasan. Penyebabnya karena barang atau jasa setiap negara berbeda, seperti harga yang didapatkan juga berbeda, kualitas barang yang berbeda tiap negara, dan masih banyak penyebab-penyebab yang terjadi. Perdagangan internasional mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia. Jika akan berdampak baik dalam ekspor, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Kembali lagi, semakin berkembangnya perekonomian di negara, maka kebutuhan terhadap masyarakat juga semakin banyak. Adapun saran dari kami, yaitu pada perdagangan internasional harus tetap memperhatikan barang yang dibeli jika melakukan impor, apalagi mengenai kualitas barang tersebut. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.